Halo ITERA fan, kembali lagi di Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Kali ini ditemenin sama aku Aris Munandar dari program studi teknik perkeretaapian. Dan di sini kita sudah kedatangan dua narasumber untuk membahas program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Dan spesial untuk hari ini kita akan membahas program studi yang berkaitan dengan sains dan juga keplanetan nih, yaitu Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo Pak. Halo, selamat Halo pagi. Bang. Halo. Oke, kalau gitu boleh nih buat perkenalan terlebih dahulu kepada Itara fan yang ada di rumah. Karena kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang nih. Jadi biar Itara fan yang ada di rumah ikutan sayang juga nih sama Bapak dosen dan juga mahasiswa dari SAP. Boleh dari Bapak dulu nih. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Alvin Pratama. Saat ini merupakan dosen program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Bidang saya di bidang Sains Atmosfer. Oke, Terima Pak kasih. Alvin ya. Benar. Kalau gitu buat abangnya nih boleh dipersilakan untuk berkenalan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasidan Muhammad Isyam. Biasanya dipanggil Sidan. Saya mahasiswa SAP angkatan 2019. Oke, berarti bersama Pak Alvin dan juga Bang Sidan ya. Ya, Bang Sidan. Perwakilan dari dosen dan juga mahasiswa SAP. Ini benar Pak ya sebutannya SAP ya? Benar. Soalnya SAP. agak susah nih ya kalau nyebutin nama panjangnya. Iya, boleh. Oke, kalau ngomongin soal SAP yang ada di ITERA nih Pak, menurut Bapak dosen dan juga Bang Sidan selaku mahasiswa ini apa sih definisi tersendiri dari Pak dosen nih? Baik ya. Mungkin belum terlalu banyak yang mengetahui terkait dengan sains atmosfer dan keplanetan ini ya. Pada dasarnya SAP ini sering disebut sebagai satu-satunya prodi di Indonesia gitu. Sains atmosfer dan keplanetan. Di universitas lain tidak ada sains atmosfer dan keplanetan. Adanya itu hanya di meteorologi dan astronomi gitu. Pada dasarnya SAP ini merupakan gabungan dari dua jurusan tersebut, meteorologi dan astronomi. Jadi pada dasarnya kita mempelajari terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan atmosfer hingga ke luar angkasa gitu, dan juga dampaknya bagaimana dengan kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang nantinya kita pelajari di sains atmosfer dan keplanetan secara umum. Oke, berarti nanti akan lebih kompleks Pak ya mempelajari tentang meteorologi dan juga astronomi tadi. Iya, secara umum seperti itu. Oke, beralih ke Bang Sidan ya selaku mahasiswa. Apa sih Bang menurut Bang Sidan sendiri terkait dengan program studi SAP ini Bang? Oke. Mungkin pertama kali dengar program ini, program studi ini, waktu itu saya masih sebelum menjadi mahasiswa, yang terlintas ya astronomi karena ada keplanetan di situ ya. Jadi oh ini belajar astronomi nih, berarti di sini belajar astronomi. Tapi ketika ditelisik lebih lanjut gitu, ternyata ada dua bidang gitu. Yang pertama ada atmosfer sama keplanetan. Tapi setelah setelah menjadi mahasiswa SAP, ternyata ada tiga keilmuan Pak ya. Benar. Dibagi ke tiga keilmuan. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada keplanetan, yang ketiga ada data akuisisi dirgantara gitu. Jadi oh ternyata ada cabangnya juga di sini kejurusannya gitu loh. Oke, tapi sebelum memilih program studi SAP untuk dijalani semasa kuliah nih, itu ada tertarik di bidang apa nih Bang? Sampai punya passion di bidang SAP ini sendiri. Oke, waktu itu dulu suka tentang navigasi sih. Dan dilihat-lihat waktu itu ada pelajaran, mungkin ada mata kuliah yang menyangkut tentang kayak aeronautika, terus tentang navigasi, seperti itulah. Jadi awalnya kan namanya siswa masih belum tahu kan, masih belum tahu gitu. Kita telisik, oh ada nih berhubungan tentang ini nih, tentang pesawat, tentang seperti itulah. Dan kayaknya oh bisa nih, masih masuk ranahnya gitu. Dan dilihat-lihat lagi, oh iya ada gitu mata kuliah yang memang berkesinambungan lah tentang penerbangan gitu awalnya. Tapi setelah masuk gitu, oh ternyata agak sedikit berbeda sih gitu. Karena pas masuk TPB aja kita waktu itu mungkin belajarnya kosmologi, sejarah alam semesta gitu. Masuk ke sini semester 3 gitu ya, waktu itu belajar coding ternyata. Nah, semester 6 itu lebih masuk lagi ke dalam penjurusannya gitu, kayak ada lintasan satelit,
dinamika satelit. Oh, berarti memang Oke. ada penerbangan gitu, tapi Oke. bukan pesawat gitu ya. Tapi balik lagi ke profesinya itu, ke planetannya, ke satelitnya, seperti itu sih. Tapi emang dari SMA udah punya ketertarikan ya di bidang astronomi sehingga pada akhirnya memutuskan kuliah itu milih jurusan SAP. Iya, ada memang. Oke, kalau gitu buat Pak Alvin ya, kan Iya. kita SAP ini dijuluki sebagai salah satu jurusan langka nih yang ada di Indonesia. Benar. Boleh nggak sih diceritain sedikit jurusan program studi maksud saya yang ada di Institut Teknologi Sumatera yaitu SAP sendiri, mulai dari sejarah, Oke. akreditasi ataupun mahasiswanya nih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Aris. Terkait dengan prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan ini, pada dasarnya saat ini jumlah mahasiswa yang tergabung dalam prodi SAP ini berjumlah sekitar 323 mahasiswa. Dengan rata-rata per angkatan itu adalah sekitar 80 mahasiswa gitu ya. Paling tinggi itu angkatan 2021 sekitar 87 mahasiswa kalau tidak salah saya. Nah, saat ini prodi SAP sendiri sudah memiliki akreditasi baik gitu ya. Oke. Jadi sudah bisa bersaing dengan prodi-prodi lain di se-Indonesia gitu ya, dan peluangnya sangat besar sekali. Nah, berbicara lebih lanjut terkait dengan prodi SAP, nah saya sedikit menambahkan juga dari Shidan tadi bahwa pada dasarnya benar ya. Di prodi SAP ini teman-teman nantinya tidak hanya belajar terkait dengan astronomi, meteorologi gitu ya, tapi juga ada terkait dengan instrumentasi gitu ya. Dan yang terpenting nanti akan ada beberapa model perkuliahan gitu nanti ya. Ada seperti praktikum, tugas-tugas besar dan lain sebagainya. Jadi di sini harapannya ya lulusan mahasiswa SAP itu ujung-ujungnya mampu bersaing gitu, memiliki pola pikir yang luas dan memiliki pemikiran terkait dengan problem solving gitu secara Oke. umum. Tapi kalau untuk jurusan SAP ini sendiri itu mulai ada di ITERA tahun berapa Pak? SAP sendiri itu tahun 2018, angkatan pertamanya di Juni 2018 angkatan pertamanya. Oke, berarti untuk Bang Shidan ini di angkatan keberapa nih di SAP? Angkatan kedua 2019. Oke, angkatan kedua. Berarti udah ada cutting lah ya yang bisa ditanya-tanya. Udah. Tapi ngomongin tadi soal pembelajaran yang ada di SAP nih Pak, itu untuk sistem pembelajaran sendiri seperti apa sih Pak? Apakah kita hanya memahami tentang banyak teori tapi sedikit praktek atau hanya keduanya itu balance Pak dari praktek dan juga teori? Oke, baik. Terima kasih, Aris. Pada dasarnya benar ya yang disampaikan tadi bahwa pada dasarnya di prodi SAP itu untuk sistem pembelajarannya itu mix gitu. Jadi balance antara teori, praktek maupun tugas-tugas project gitu, tugas besar gitu. Biasanya di tahun-tahun awal seperti yang kita tahu bahwa di ITERA sendiri di tahun pertama kan TPB ya, pemerataan atau penyamaan kemampuan. Kemudian di tahun kedua baru masuk ke prodi masing-masing gitu. Nah, di SAP sendiri di tahun kedua nanti teman-teman akan diperkuat dengan basic-basicnya terlebih dahulu. Seperti perhitungan-perhitungan, metode numerik, analisis statistik gitu ya, komputasi dan lain sebagainya. Di perkuliahan tahun kedua itu tidak hanya teori tadi, tapi juga ada praktikum-praktikum gitu, terutama terkait dengan coding-coding gitu ya. Karena pada dasarnya prodi SAP ini penuh dengan coding-coding. Tapi ingat teman-teman, bagi teman-teman yang belum pernah belajar coding, itu jangan takut dan jangan khawatir gitu. Kita belajar dari awal lagi gitu ya. Kita belajar bersama-sama, maju bersama-sama dan berkembang bersama-sama gitu ya. Nah, itu di tahun kedua. Di tahun ketiga nanti akan banyak project-project gitu ya, tugas-tugas besar yang harus teman-teman selesaikan. Di sini dituntut kemampuan teman-teman dalam berpikir problem solvingnya bagaimana gitu ya, manfaatnya bagaimana ke masyarakat gitu ya, dan juga pendalaman terkait sains atmosfer dan keplanetan tadi gitu. Baru di tahun keempat gitu ya, teman-teman nanti akan lebih jauh lagi mengetahui bagaimana menerapkan keilmuan ini ke masyarakat gitu ya. Karena kalau misalkan ilmu ini tidak bermanfaat ya buat apa gitu ya. Nah, pada dasarnya SAP ini sangat banyak sekali penerapannya di kehidupan sehari-hari maupun di masyarakat gitu ya. Untuk
mensupport masyarakat untuk berbagai kegiatan operasional dan lain sebagainya. Oke, berarti memang ada step by step Pak ya di Benar. pembelajaran SAP sendiri. Mulai dari TPB itu kita belajar dasar-dasar, belajar tentang basic science-nya juga. Terus kita masuk ke codingan juga ternyata ya ada di benar. SAP. Berarti agak sedikit kompleks nih. Nah, kalau buat Bang Shidan sendiri nih, ngerasain sebagai mahasiswa SAP itu ada kesan tersendiri nggak sih ketika menjalani semasa kuliah nih Bang? Ada, tentu ada. Ini mungkin jadi cerita lucu dari teman-teman mahasiswa lah ya gitu. Oke. Karena kita pertama masuk kuliah tuh memang kebanyakan teori. Kita kebanyakan teori waktu itu, waktu masa TPB. Karena ada pengenalan prodi waktu itu. Jadi ya yang dibilang tadi, belajar tentang kosmologi gitu, sejarah alam semesta, banyak teori. Nah, masuk ke semester 3 udah mulai coding tuh. Udah mulai coding, belajar Python, belajar ini itu kan. Wah, agak sedikit pusing nih gitu. Tapi ya kita tetap menjalani gitu, karena itu kan bagian dari proses gitu kan. Dari teori kita mungkin akan penerapan secara instrumen gitu, tapi kita belajar coding dulu. Nah, lanjut lagi semester 4 itu baru belajar instrumen. Belajar ngerakit teleskop, belajar ngolah data citra, terus belajar ngambil data dari AWS itu ya Pak, AWS, terus dan lain-lain lah. Jadi dari teori masuk coding, masuk instrumentasi gitu. Nah, sekarang mungkin semester 6 baru mau masuk lebih ke penjurusannya gitu. Oke. Tapi kalau dari awal itu udah nyangka nggak sih Bang kalau SAP ini bakal ada coding-codingan gitu? Atau kaget nih ketika semester 3 kok ada coding gitu? Iya, awalnya nggak nyangka memang. Awalnya nggak nyangka. Jadi tiba-tiba wah ada coding gitu. Kita sama sekali nggak pernah tahu kan anak-anak sains ini gitu tentang coding. Jadi agak sedikit kaget sih. Tapi memang dari prodi yang diajarkan itu bener-bener mulai dari basic gitu, dari hal dasar gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu, karena itu bisa gitu. Setiap mahasiswa pasti bisa kok, yang penting mau belajar gitu di situ. Oke, yang penting mau belajar Iya, lah ya, pasti bener. bisa semuanya. Iya. Oke Pak, kalau untuk hal menarik yang ada di SAP nih Pak, yang bisa menjadi daya tarik bagi mahasiswa baru untuk memilih program studi SAP sebagai program studi pilihan itu apa Pak kira-kira? Oke. Terkait dengan prodi SAP tadi sebenarnya sudah disinggung juga ya. Pada dasarnya SAP ini terdiri dari 3 KK, kita nyebutnya, kelompok keilmuan gitu ya. Ada sains atmosfer, sains keplanetan, kemudian akuisisi data. Masing-masing bidang keilmuan ini memiliki daya tarik berbeda-beda tentunya. Contohnya sains atmosfer gitu ya. Nah, sains atmosfer ini nanti teman-teman akan mempelajari terkait dengan bagaimana memprediksi cuaca gitu ya, iklim salah satu, bagaimana dinamika atmosfer itu bekerja, dan juga bagaimana dampaknya terhadap misalkan pertanian, penerbangan, pertambangan dan lain sebagainya gitu. Terkait dengan keplanetan juga seperti itu ya. Di keplanetan nanti teman-teman akan mengamati berbagai objek yang ada di luar angkasa gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia gitu ya. Kemudian ya teman-teman juga bisa berwisata langit gitu ya. Mengamati bagaimana benda-benda langit itu bekerja dan lain sebagainya. Dan terakhir itu terkait dengan akuisisi data. Nah, itu nanti berkaitan dengan IoT, machine learning gitu ya. Bagaimana merakit instrumen tadi yang disampaikan oleh Shidan gitu ya. Masing-masing memiliki daya tarik masing-masing gitu ya. Dan ketiganya itu sangat ketika nanti teman-teman lulus itu sangat potensial sekali untuk dikembangkan atau terlibat di berbagai instansi gitu. Oke, tapi untuk ketiga fokusnya tadi itu kita memilih salah satu atau tiga-tiganya kita pelajari nih Pak untuk di SAP. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nanti di semester 3 di tahun kedua teman-teman akan belajar basic terkait dengan SAP. Semester 2 itu ada mata kuliah wajib yang harus diambil gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik ke sains atmosfer misalkan, nah teman-teman harus mengambil misalkan pemodelan cuaca dan iklim gitu. Kalau misalkan ke akuisisi data misalkan teman-teman harus mengambil IoT gitu, mata kuliah IoT atau machine learning gitu. Nah, itu nanti balik lagi ke rekan-rekan semuanya, passionnya di mana gitu ya. Nanti bisa konsultasi juga dengan dosen-dosen. Pada dasarnya dosen sangat terbuka sekali untuk diskusi gitu ya. Sehingga teman-teman mempunyai wawasan dan ya bisa menentukan pilihannya gitu. Oke, beralih ke Bang Shidan ya selaku mahasiswa. Ini kan katanya SAP juga ada praktikum langsung nih Bang ya. Iya. Nah, itu pengalaman di praktikum itu gimana sih Bang? Serukah atau pusing nih malahan? Untuk praktikum ya. Untuk praktikum sih sejauh ini seru banget sih. Oke. Seru banget karena kita kan rata-rata praktikum tuh malam.
malam di Ngeliat- malam hari. Lihat bulan, lihat bintang Iya, gitu, Bang. iya lihat bulan, lihat bintang, ngambil data di malam hari gitu. Jadi memang begadang. Oke, berarti Gitu. sistemnya memang siang teori, malam praktek. Iya, iya. Tapi itu benar-benar menyenangkan lah. Karena kan kita benar-benar ngelihat bulan dari teleskop itu kan kelihatan apa ya? Kelihatan permukaannya gitu. Itu daya tarik banget sih. Terus ngambil data citra gitu loh. Oke. Data citra itu ketika diolah hasilnya, mungkin kalau teman-teman tahu NASA kan sering NASA tuh ya, NASA kan Iya. sering posting kayak nebula atau enggak. Oke, Nah, oke. yang kayak gitu-gitu. Nah, itu menyenangkan sekali karena kita ngambil datanya, kita ngolah datanya, hasil jadinya kita yang ngelihat sendiri gitu. Betul. Itu seru banget sih. Karena emang nggak banyak orang yang punya kesempatan untuk lihat langsung, Bang. Iya, Ya. bener banget. Nah, tapi kalau untuk ngomongin yang lihat langsung tadi, Pak, itu kalau mahasiswa lain dari jurusan lain ya, nggak di bidang SAP itu bisa nggak sih, Pak, untuk kita ikut praktikumnya gitu, Pak? Oh iya, oke. Melihat gitu. Sebenarnya bisa ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan ya. Kalau di ITERA sendiri itu ada UPT OIL. Nah, itu kan ada layanan untuk jika teman-teman tertarik untuk mengamati bulan misalkan, apalagi kemarin juga ada teleskop internasional ya, OZT teleskop yang sudah diresmikan juga. Itu hanya beberapa di dunia dan salah satunya ditempatkan di ITERA. Sangat beruntung sekali teman-teman yang memiliki kesempatan nantinya, bagi yang tertarik juga silakan gitu ya, bisa melalui UPT OIL gitu ya. Untuk astronominya, kalau untuk meteorologinya bisa ke UPT MKG gitu ya. Sangat terbuka sekali bagi teman-teman yang tertarik terkait dengan astrowisata. Oke, berarti memang banyak sekali fasilitas yang sudah disediakan, Pak ya, Iya, untuk iya. menunjang pembelajaran yang ada di SAP ini sendiri. Terkhusus bagi mahasiswa SAP gitu kan, punya privilege lebih nih, bisa ngelihat bulan, ngelihat bintang gitu. Iya, benar. Tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa lain yang berminat itu boleh juga untuk ikutan, Pak ya. Oh iya, boleh, silakan. Tapi sesuai dengan prosedur yang berlaku juga, harus meminta izin dan segala macam. Nah, ini kan Bang Sidan ini selaku mahasiswa juga ada kegiatan himpunan, Bang ya? Ya, ada. Yaitu himpunan mahasiswa SAP itu apa, Bang, namanya, Bang? Nah, itu himpunan mahasiswa Sains Atmosfer dan Keplanetan. Kita ngambil namanya itu jadi Himasaka. Oke, Himasaka. Himasaka. Berarti cukup menarik lah ya untuk Iya. diingat. Iya dong, Himasaka ITERA gitu. Iya, Himasaka ITERA. Tapi kalau ngomongin soal himpunan dan juga pembelajaran di kuliah itu, Bang, itu kira-kira bagi Bang Nasyid itu, Bang Sidan, Bang Sidan itu mengganggu nggak sih di himpunan dan juga program studinya gitu? Oh, enggak. Enggak. Enggak, sangat enggak. Jadi ini bagaimana dari mahasiswanya aja sih mengatur waktunya, manajemen waktu gitu. Karena saya rasa ilmu yang ada di organisasi itu sulit didapatkan di akademik. Begitupun sebaliknya, di organisasi pun kita nggak belajar dong tentang mata kuliah segala macam gitu, enggak. Jadi menurut saya ketika mahasiswa ini bisa manajemen waktu dengan baik, itu sangat worth it lah untuk diambil keduanya gitu. Karena ya dari segi organisasi, ilmu-ilmu yang ada di organisasi ini itu lebih tahu kita gimana sih cara menempatkan diri sebagai mahasiswa gitu. Oke, tapi kalau untuk kegiatan yang ada di himpunan sendiri itu apa aja sih, Bang, yang bisa dilakuin di himpunan SAP ini, Bang? Oke. Nah, mungkin di tahun ini aja ya. Nanti di tahun boleh, ini rencana di tahun ini nanti kita insya Allah ada namanya Kempo. Kempo itu apa tuh? camp observasi. Mm-mm. Jadi kita mau mengcombine antara penelitian dan pengabdian masyarakat gitu. Oke. Nah, penelitiannya dari keprofesian SAP, pengabdian masyarakatnya salah satu implementasi dari dalam perguruan tinggi gitu. Jadi kita nanti akan mencari desa gitu, desa binaan yang memang bisa menjalankan ilmu-ilmu yang ada di SAP secara penelitian sederhana gitu dengan proses pengabdian masyarakat gitu. Oke, berarti memang cukup positif, Bang, ya, kegiatan yang ada Iya. di himpunan mahasiswa sendiri. Iya. Bisa membantu juga di bidang soft skill lain mungkin ya, di luar pengetahuan tentang program studi, tapi kita bisa mendapatkan pengalaman baru juga, pengabdian masyarakat tadi Iya. ya juga. Oke. Tapi kalau ngomongin program studi SAP ini kan pasti banyak nih mahasiswa di luar berpikir nih, Pak, Oh iya. kira-kira SAP ini kira-kira peluang kerjanya apa sih, luas nggak sih gitu kan? Oke. Udah pusing-pusing belajar SAP tapi kita nggak bisa nih kerjanya di mana gitu kan, belum tahu nih, Pak. Jadi boleh dijelasin nih kira-kira prospek kerja dari SAP ini sendiri seperti apa, Pak? Oke, baik Aris. Jadi saya mulainya seperti ini. Tadi saya sudah menyampaikan ya bahwa SAP ini merupakan salah satu satu-satunya prodi yang ada di
Indonesia gitu, sehingga ya mungkin saingannya tidak terlalu banyak gitu ya. Terkait dengan peluang kerja itu sangat luas sekali gitu ya. Tadi di semester akhir-akhir itu atau di semester di tahun ketiga dan 4 teman-teman akan mempelajari bagaimana implementasi mata kuliah dari Sains Atmosfer dan Keplanetan ini gitu ya. Nah, untuk ranah kerja sendiri di Indonesia di pemerintah gitu ya. Nah, itu di Indonesia itu ada BMKG misalkan ya. Kemudian ada LAPAN gitu ya. Nah, itu instansi pemerintah maupun nanti kalau misalkan teman-teman tertarik terkait dengan hidrometeorologi misalkan mempelajari mengenai bencana-bencana. Nah, itu bisa terlibat ke BNPB, BPBD dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh senior di program studi SAP angkatan 2018. Mereka KP di beberapa instansi-instansi tersebut. Dan juga tidak tertutup kemungkinan sebagai masuk ke industri-industri gitu, misalkan di pertanian gitu ya. Pertanian kan pada dasarnya membutuhkan kajian terkait dengan cuaca dan iklim misalkan, atau terkait dengan bagaimana luar angkasa mempengaruhi pertanian gitu. Ada juga terkait dengan pertambangan misalkan. Kan pertambangan open pit kan membutuhkan analisis curah hujan misalkan. Kemudian pelayaran, kemudian dan berbagai industri-industri lainnya. Dan juga tidak tertutup kemungkinan teman-teman lulus sebagai pengusaha. Nah, kenapa saya sebut sebagai pengusaha? Karena di prodi SAP sendiri itu ada satu mata kuliah khusus yang memang dikhususkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik menjadi pengusaha, yaitu namanya Spacepreneurship gitu ya. Jadi di sana akan dilatih bagaimana pola pikir menjadi pengusaha, bagaimana analisis keuangannya gitu ya. Karena potensi SAP sendiri, mata kuliah SAP sendiri untuk terjun sebagai pengusaha itu sangat besar sekali gitu ya. Jadi terkait dengan pekerjaan teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu risau gitu ya. Karena semuanya sudah direncanakan dari awal gitu. Roadmap dari SAP ini sudah sangat jelas sampai nanti teman-teman lulus, teman-teman memiliki kemampuan seperti apa, pola pikir seperti apa, itu sudah dirumuskan dari awal gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait dengan lapangan pekerjaan. Oke, berarti memang prospek kerja dari lulusan SAP memang sangat luas Pak ya. Yeah. Mulai dari instansi pemerintahan, mulai dari terus ada pertanian juga, pertambangan, bahkan jadi pembisnis juga bisa gitu. Tapi kalau untuk Bang Shidan sendiri nih ya, selaku mahasiswa nanti kira-kira dari prospek kerja yang setelah disebutkan oleh Pak Alvin tadi, minatnya kemana nih Bang setelah lulus? Oke, kalau dari saya sih mungkin lebih minat ke peneliti gitu sih. Oke, peneliti. Karena ini kan dari prodi SAP prodi satu-satunya di Indonesia. Dalam artian berarti peluangnya sangat luas dong. Benar, ya kan? benar. Prodi satu-satunya berarti peluang sangat luas gitu. Jadi dari segi penelitian tentang astronomi sangat berpeluang lah. Karena di Indonesia sendiri masih dibilang masih ini Pak ya, masih minim lah tentang astronomi gitu. Karena mungkin dari berbagai universitas lain yang ada program studi astronomi paling sedikit gitu. Apalagi nih prodi satu-satunya di Indonesia gitu. Jadi peluang untuk bisa bekerja itu sangat ini sih, sangat luas banget, sangat banyak lah. Oke, berarti memang mungkin saya sedikit menambahkan juga boleh. ya, terkait dengan penelitian tadi. Saya juga sering disampaikan oleh dosen-dosen saya dulu gitu ya, karena bidang saya desain atmosfer gitu ya. Indonesia ini merupakan lab dunia gitu terkait dengan sains atmosfer. Banyak peneliti-peneliti datang ke Indonesia untuk mempelajari fenomena astronominya gitu dan meteorologinya, atmosfernya. Karena atmosfer di Indonesia itu akan mempengaruhi kondisi yang ada di subtropis dan lain sebagainya gitu. Makanya terkait dengan pendanaan, terkait dengan penelitian itu sangat besar sekali peluangnya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Itu apa berkaitan dengan Indonesia sebagai berada di garis khatulistiwa itu Pak? Ya, itu salah satunya. Berarti memang ada kaitannya Bang. Benar. Oke. Kalau gitu kita udah bahas soal akademik, terus bahas tentang himpunan, tentang prospek kerja juga yang ada di SAP nih. Terus kita masuk ke ice breaking nih Pak. Kita ada pertanyaan mitos atau fakta nih yang ada di program studi SAP. Mungkin banyak ITERA fan yang di rumah ataupun mahasiswa lain yang masih belum tahu SAP gitu kan. Mereka berpikir SAP nih seperti ini, SAP seperti ini. Nah, jadi kita tanyain langsung nih sama Pak dosen dan juga mahasiswa SAP. Kira-kira mitos atau fakta nih ya. Oke, pertanyaan pertama itu
Bener nggak sih mahasiswa SAP itu bisa meramal cuaca nih Pak? Mitos atau fakta? Saya menyebutnya sebagai fakta sih, tapi kita menyebutnya bukan ramalan, tapi kita Oke. memprediksi cuaca dan iklim gitu ya. Itu memang ada ilmunya secara saintifik, ya. Kita mempelajari data satelit, modelnya gitu ya. Kemudian untuk menganalisis prediksi cuaca sendiri kita membutuhkan yang namanya HPC, High Performance Computing gitu ya, untuk merunning model itu. Di Indonesia sendiri ya diantaranya itu ada BMKG, ada LAPAN, mereka sudah mempunyai server yang cukup besar gitu ya, ribuan core gitu untuk merunning model cuaca gitu. Jadi ya untuk cuaca ya biasanya kita bisa memprediksi hingga 2 hingga 3 hari ke depan. Kalau iklim tergantung kebutuhannya gitu ya. Kalau iklim kan nanti permainnya proyeksi gitu. Oke, berarti memang kita nggak bisa nih Pak ya meramal secara langsung nih ngelihat langit. Wah ini nanti besok panas, besok. Tapi ada hal khusus yang kita pelajari dan juga kita lakukan untuk meneliti sebuah perubahan cuaca tadi Pak ya. Iya, benar. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan kedua nih untuk mitos atau fakta. Jadi bisa dijawab bersamaan ya, nanti saya hitungan ketiga, jadi jawabnya bersamaan. Oke. Oke, Siap, yang Pak. kedua lulusan SAP bisa jadi astronot, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Oke, gimana nih kalau fakta dari Bang Sidan dulu mungkin kenapa? Oke, astronot ya. Mm-mm. Karena dari mungkin dari keprofesian kita sendiri nanti bisa mengarah ke situ. Terlebih kita kan memang belajar tentang keplanetan, berarti tentang antariksa gitu ya, tentang tata surya, tentang benda-benda langit gitu. Bahkan kita ya banyaklah penelitian tentang luar angkasa gitu, dan nggak sedikit juga kita belajar tentang satelit gitu ya. Oke. Tentang satelit gitu. Jadi sangat berkemungkinan juga bisa jadi astronot gitu. Oke, berarti memang ada peluang kalau misalnya mahasiswa SAP mau jadi astronot itu Iya, bisa juga iya. ya. Tapi satu lagi. Boleh boleh. Apa? Astronot itu sepertinya jadi dambaan deh. Iya. Bener, Jadi bener. iya. Tapi memang mungkin sedikit sulit Pak ya, karena mungkin dari skillnya harus benar-benar mumpuni gitu. Bener-bener. Iya. Mungkin Tapi- pengen diam di bulan gitu Iya. kan. Kalau dari Pak Alvin gitu sendiri ada tambahan nggak terkait dengan mitos fakta tadi? Ya benar. Di prodi SAP memang mahasiswa dilengkapi dengan keilmuan terkait dengan terkait dengan astronot tadi gitu ya. Bagaimana kondisi di luar angkasa gitu ya, bagaimana persiapannya gitu ya, bagaimana satelit juga tadi bahkan dipelajari juga gitu ya. Seluruh ilmu terkait dengan hal-hal tersebut itu dipelajari di SAP. Nah, nanti balik lagi ke kitanya, apakah kita nanti akan menseriuskan ke bidang itu atau tidak gitu ya. Karena kalau untuk jadi astronot sendiri memang jalannya tidak hanya S1 gitu ya. Mungkin untuk lanjut pendidikan-pendidikan selanjutnya untuk lebih fokus gitu. Oke, nah jadi buat Iterafriend yang ada di rumah nih ya, yang mau masuk program studi SAP, yang mau jadi astronot tuh, bisa. Tapi ya harus belajar dengan tekun, itulah syaratnya. Oke, masuk ke mitos atau fakta yang terakhir nih Pak ya, bisa dijawab barengan lagi. Bener gak sih kalau mahasiswa SAP bisa meramal zodiak? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Mungkin dari Bang Sidan juga nih sebagai mahasiswa, kenapa nih disebut mitos Bang? Oke, ini kan jatuhnya apa? Ramalan Oh ya. iya, meramal zodiak gitu. Meramal zodiak gitu. Meramal zodiak itu mungkin memang dari mitologi Yunani apa ya? Zodiak itu. Ya, mitologi Yunani gitu. Memang ada kaitannya tentang astronomi, tentang rasi bintang gitu, tapi untuk dijadikan ramalan itu enggak sepertinya. Oke, Iya, kalau enggak. dari Pak Alvin mungkin ada tambahan nih? Ya benar. Kalau dari saya berpikir itu adalah mitos karena memang di salah satu mata kuliah di SAP itu ada yang berkaitan dengan kalender sistem waktu gitu. Memang di sana kita mempelajari berbagai rasi bintang, baik ada di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Dan pada dasarnya kita mempelajarinya untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan untuk pertanian, pelayaran gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk keuangan, untuk cinta, untuk apa gitu ya, ya sejauh ini belum kesana sih. Jadi Oke, itu oke. lebih ke mitos sih. Kalau Jadi menurut mitos Pak ya kalau Iya. bisa meramal zodiak Iya. gitu kan, apalagi zodiak dikaitkan dengan percintaannya seperti Iya. apa saya. tuh? Iya benar. Ya, benar. mungkin yang saya tahu tentang zodiak itu ya, tentang fakta-fakta zodiak itu lebih ke survei sih itu. Oke. Misal zodiak apa gitu. Misal dari 100 orang disurvei. Jadi 70 orang dari 100 kebanyakan seperti itu gitu. Jadi
kayaknya untuk ramalan enggak deh gitu. Enggak, oke. Enggak. Berarti terjawab nih ya, Iya. udah mitos nih. Jadi mahasiswa lain yang mengira SAP bisa meramal zodiak itu ternyata mitos. Oke, kalau gitu terima kasih nih buat Pak Alvin dan juga Bang Shidan yang Iya, udah mampir sama-sama. ke podcast Lentera untuk memberikan informasi seputar program studi dari SAP itu sendiri. Terakhir nih dari Pak Alvin dan juga Bang Shidan, pesan untuk calon mahasiswa baru nih, umum ataupun khusus yang akan memilih program studi SAP sebagai program studi pilihannya nih. Mulai dari Bang Shidan dulu deh, boleh. Oke, untuk calon-calon mahasiswa SAP ya, program studi ini sangat unik, sangat langka dan mempunyai ciri khas gitu. Dari namanya saja kalau mungkin teman-teman baca dan lihat prodi apa, program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan, itu udah daya tarik banget sih. Betul. Daya tarik banget karena dari beberapa mahasiswa juga waktu itu saya baru masuk, kebanyakan yang memang ditanya mereka sangat sangat antusias gitu. Oh, dari namanya ini punya sesuatu yang penasaran gitu loh. Penasaran nih, berarti punya ciri khas banget tuh di situ kan. Karena ya satu-satunya di Indonesia gitu. Jadi untuk peluang karir, untuk peluang kerja itu sangat luas banget lah gitu. Jadi untuk teman-teman yang nanti berkeinginan untuk masuk ke program studi ini jangan ragu-ragu gitu. Seperti itu. Kalau dari Pak Alvin sendiri nih sebagai dosen, apa nih pesan untuk mahasiswa yang akan masuk ke program studi SAP? Oke, bagi calon mahasiswa SAP gitu ya. Tadi sudah dijabarkan beberapa informasi terkait dengan prodi SAP gitu ya. Yang pertama, jika teman-teman mempunyai pertanyaan gitu ya terkait dengan prodi SAP ini bagaimana gitu ya, untuk lebih meyakinkan teman-teman, itu kita punya sosial medianya nanti ya, nanti bisa dikunjungi, ada Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman tidak perlu ragu gitu ya. Teman-teman kalau misalkan punya minat gitu ya, punya tekad gitu ya, punya passion dan lain sebagainya, prodi SAP ini pada dasarnya sudah dirancang dari awal gitu ya, agar lulusannya ini memiliki potensi yang luar biasa di masyarakat gitu ya, memiliki ketermanfaatan yang luar biasa di masyarakat gitu ya. Jadi terkait dengan peluang kerja, terkait dengan peluang-peluang lainnya gitu ya, itu sangat besar sekali. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Shidan, di sini teman-teman tidak hanya belajar hard skill di kuliah, tapi juga ada soft skill. Ada wadah yang untuk yang memfasilitasi teman-teman untuk berkembang lebih jauh gitu ya. Jadi soft skillnya juga berkembang, pola pikirnya berkembang, bertanggung jawabnya juga berkembang gitu ya. Jadi harapannya itu lulusan SAP ini nantinya ya memiliki pola pikir yang sangat luas gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sekarang tinggal berjuang gitu ya, dan mantapkan pilihan. Paling itu dari saya. Oke, tadi kan Bapak sedikit spill nih kalau mau dapat informasi lebih lengkap dan juga lebih lebih luas gitu, itu bisa diakses di mana Pak? Oke. Untuk sosial media sendiri, pertama kita punya website sap.itera.ac.id. Teman-teman bisa komentar di sana nantinya kalau ada pertanyaan atau informasi-informasi lainnya terkait dengan mata kuliah misalkan. Yang kedua itu ada di Instagram. Nah, Instagram biasanya update itu terkait dengan berbagai kegiatan-kegiatan prodi SAP, webinar, prestasi dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada YouTube. Nah, YouTube biasanya lebih dominan ke webinar-webinar peningkatan wawasan terkait dengan prodi SAP maupun keilmuan gitu. Oke, kalau dari himpunan sendiri Bang, ini apa nih, ada media sosialnya kah biasa diakses dari mahasiswa yang mungkin kepo nih sama himpunan dari SAP ini apa nanti kegiatannya, jadi mereka berminat untuk masuk nantinya. Kira-kira ada nggak Bang? Oke, ada. Sejauh ini kita punya Instagram itu namanya Himasaka Itera. Oke, ya, Himasaka jadi Itera. teman-teman yang memang kepo, yang pengen tahu informasi tentang kegiatan himpunan, itu bisa cek di Instagram kita gitu. Oke, jadi ini buat Itera fan yang ada di rumah yang masih kepo tentang program studi SAP, bisa langsung dikepoin tuh di Instagramnya SAP, itu di prodinya ataupun di himpunannya langsung. Dan juga bisa kamu akses di websitenya juga tadi dan juga di YouTube officialnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Pak Alvin dan juga Bang Shidan yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir memberikan informasi seputar program studi dari SAP Itera. Begitu sekali lagi terima kasih, dan itulah dia Itera Fan, pembahasan singkat tentang
program studi SAP yang ada di ITERA. Kalau gitu aku Aris Munandar selaku host mohon pamit. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast selanjutnya dan sampai jumpa.